tapak perjalanan sejarah bangsa tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan dinamika pemuda. Dalam setiap tahap perjalanan bangsa Indonesia, partisipasi pemuda sangat nyata, bahkan menjadi pelopor dan pelaku utama. Salah satu bentuk untuk mendorong partisipasi aktif dari pemuda adalah melalui program pemilihan pemuda pelopor, yang merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Termasuk di kota Yogyakarta, yang juga memiliki pemuda pelopor di bidangnya masing-masing, yang bergerak, menginspirasi, dan memotivasi orang-orang di sekelilingnya untuk melakukan sebuah perubahan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Pemuda pelopor adalah pemuda-pemuda yang mempunyai karya nyata berkaitan dengan pengembangan kreativitas, kemudian kecerdasannya tentu iya, kemudian sifat kegotong royongan, kemandirian, dan yang utama adalah pemuda itu memberikan inspirasi bagi pemuda yang lainnya yang nanti akan bisa dilihat kepeloporannya dan secara konkret akan memberikan inspirasi bagi pemuda yang lain. Karena ini merupakan kegiatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jadi kegiatan turunan ini kalau di Kota Jogja tentu sejak adanya kelembagaan yang menaungi kepemudaan sejak di Kantor Kesatuan Bangsa. Eranya bisa dikatakan sejak era tahun 2000. Bahwa pemuda pelopor yang dilaksanakan secara berjenjang ini tentu menjadi kegiatan kompetisi sehingga ada syarat-syarat yang diwajibkan dipenuhi oleh setiap pemuda di Kota Yogyakarta yang ini sekali lagi batasan umurnya juga kita tetapkan bahwa usia pemuda yang ditetapkan oleh undang-undang itu adalah usia antara 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Ketika pemuda-pemuda ini berusia itu antara 16 sampai 30 tahun mempunyai minat dan mempunyai keyakinan bahwa apa yang sudah dia lakukan dari 5 bidang yang kita tetapkan itu dapat ditampilkan, dapat diuji secara kualitas, kemudian juga menginspirasi bagi pemuda yang lain, dia berhak dan layak untuk ikut serta dalam program seleksi pemuda pelopor, terutama dari awal di tingkat Kota Yogyakarta. Kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk melakukan terobosan sebagai upaya mengatasi masalah sosial kepemudaan. Salah satunya adalah Arman Susanto, pemuda kelahiran 1994 ini, membuat inovasi teknologi Early Warning System untuk mendeteksi banjir di Sungai Winongo, Kampung Suryawijayan, Kelurahan Gedongkiwo, Mantiri Jeron, Kota Yogyakarta. Dalam pemilihan pemuda pelopor tahun 2022 ini, di bidang inovasi teknologi, judul yang saya angkat adalah alarm pendeteksi banjir di Sungai Winongo, Kampung Suryawijayan RW01. Alasan saya mengikuti pemilihan pemuda pelopor ini adalah ingin menyalurkan potensi dan inovasi yang telah saya kembangkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Baik, jadi kampung kami yaitu Kampung Suryawijayan RW01 ini terletak di dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan kampung-kampung di sekelilingnya, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah ledok Suryawijayan. Kemudian di kampung kami ini juga mengalir sungai di sisi barat kampung yaitu Sungai Winongo. Sungai Winongo ini adalah salah satu sungai di Kota Yogyakarta yang sering mengalami peningkatan volume air secara tiba-tiba. Kondisi ini sering mengakibatkan masyarakat yang tinggal di Sungai Winongo ini merasa resah ketika terjadi hujan yang lebat. Ditambah lagi apabila kondisi ini terjadi pada malam hari yang mengharuskan masyarakat berjaga dan memantau kondisi air sungai secara langsung. Kemudian berangkat dari problematika inilah muncul ide atau inovasi yaitu alarm pendeteksi banjir. Di alarm pendeteksi banjir ini telah kami implementasikan sejak tahun 2019. Dan sejak saat itu alat ini sudah beberapa kali berfungsi dan terbukti cukup efektif sebagai peringatan dini akan terjadinya bencana alam banjir. Alat ini memiliki 5 sensor pendeteksi banjir
yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Kelima sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air sungai. Kemudian apabila sensor ini mendeteksi keberadaan air, maka sensor ini akan mengirimkan sinyal ke sebuah controller, di mana controller ini akan mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi dan juga alarm untuk memberikan peringatan bunyi. Melalui program pemilihan pemuda pelopor, diharapkan banyak pemuda yang tampil sebagai garda terdepan untuk memberikan kontribusi efektif, kreatif, dan inovatif. Begitu juga dengan Alfian Rizky, warga Gondomanan yang memiliki kepeloporan di bidang pangan. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky. Saya ikut pemuda pelopor di sini dalam kategori pangan. Yang saya kelola di sini adalah peternakan budidaya ikan lele. Di sini saya ikut pemuda pelopor karena saya sendiri juga tertantang ingin men-challenge diri saya untuk bersaing dengan wirausaha-wirausaha lain atau pelopor-pelopor lain, sehingga saya di sini dapat memberikan percaya diri saya, sehingga saya dapat memberikan kepeloporan saya ini kepada masyarakat lain. Kenapa saya berbudidaya lele? Di saat pandemi kemarin, bisnis saya sendiri yang sebelum ini agak mengalami penurunan. Nah, akhirnya kemarin diajak rekan saya sendiri untuk mengelola lahan yang ada sekarang ini di sini. Nah, di sini saya diberikan kepercayaan untuk mengelola bisnis lele. Kenapa bisnis lele? Karena bisnis lele sendiri dari dulu zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu masih ada, dan kita juga masih mengkonsumsi lele. Nah, dari situ saya berpikir, oh, lele ini berarti tidak terkena lekang zaman, yaitu mau kondisi ekonomi bagaimanapun kita masih konsumsi lele, dan masih banyak pecel lele juga yang ada di sekitaran ini. Akhirnya saya dan rekan saya bersepakat untuk menjalankan peternakan lele ini. Untuk distribusinya sendiri, kemarin saya mencari bakul. Untuk awal kita memang cari bakul karena kita belum banyak untuk distribusi ke pasar. Jadi kemarin saya via online, lihat Facebook, lebih tepatnya di forum lelenya di sana. Saya cari bakul di sana dengan harga yang kompeten. Harapan saya di pemuda pelopor ini tidak cuma hanya seleksi saja hingga juara terus kita tidak memberikan kontribusi, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat lain atau memberikan ilmu-ilmunya, walaupun bidangnya tidak sama, tapi kita bisa mensupport dengan pengalaman-pengalaman kita dan pengalaman dari pemuda pelopor lain untuk memberikan motivasi berusaha bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi pada saat ini. Jangan takut untuk berusaha berbisnis di bidang peternakan. Kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Memang di awal kita akan memiliki kerugian yang sangat banyak, seperti kegagalan dalam awal pembudidaya, nanti panen juga tidak ada yang ambil. Tapi kalau kita bisa konsisten di sini, saya baru belajar 1-2 tahun di sini, alhamdulillah sudah bisa settle. Kuncinya cuma satu, mau berusaha dan mau maju, itu saja. Terima kasih. Pemilihan pemuda pelopor diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan nasional, dan yang puncaknya adalah pemberian penghargaan pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan setiap 28 Oktober. Selamat Hari Sumpah Pemuda, teruslah menjadi pemuda generasi penerus bangsa yang bergerak dan bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat.